Halo, perkenalkan nama saya Adriana Huar, NIM 2422411601 kelas M dari Prodi PGSD semester 2. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Ya baik, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu cek kehadiran dulu ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke baik, semua hadir ya? Oke baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di lingkungan sekolah. Ya, pastinya tentang Pancasila. Ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan lambang berikut ini. Apakah ini? Ya, ini adalah lambang negara kita Indonesia, adalah Garuda Pancasila. Anak-anak, apakah kalian tahu nih arti dari Pancasila? Nah, Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu Panca dan Sila. Panca berarti 5. Nah, kalau sila berarti dasar atau aturan-aturan atau prinsip. Jadi, Pancasila itu artinya 5 dasar, 5 prinsip atau 5 aturan. Ya. Nah, anak-anak yang hebat, makanya Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Ayo, siapa yang hafal nih bunyi sila Pancasila dan simbolnya? Nah, ini adalah bunyi Pancasila dan simbolnya. Ya, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak yang hebat, setiap simbol sila Pancasila ini mencerminkan nilai-nilai sesuai bunyi sila tersebut. Misalnya nih anak-anak, bunyi sila pertama itu apa? Ya, bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu sesuai dengan nilai ketuhanan. Nah, kalau sila kedua itu kemanusiaan atau peduli terhadap sesama. Sila ketiga itu persatuan, itu sesuai dengan nilai persatuan. Sila keempat sesuai dengan nilai kerakyatan. Dan sila kelima sesuai dengan nilai keadilan. Nah, anak-anak, nilai-nilai dari Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, kali ini Ibu juga akan membahas tentang penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Anak-anak yang hebat, kita lihat di sini penerapan sila pertama. Sila pertama simbolnya adalah
Sila pertama simbolnya adalah bintang yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, kalau berhubungan dengan Tuhan, pastinya juga berhubungan dengan agama. Agama di Indonesia sendiri yang saat ini diakui ada 6 anak-anak, yaitu agama apa saja coba? Ya, agama yang ada di Indonesia adalah agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, sila kedua Pancasila ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Contoh sila kedua yang kita lakukan di sekolah antara lain, yang pertama, berbicara dengan sopan dan bersikap santun di lingkungan sekolah. Ya, misalnya kepada kepala sekolah, guru, dan orang di sekitar lingkungan sekolah. Yang kedua, menghormati guru dan orang yang lebih tua dari kita, mengucapkan permisi saat lewat di depan mereka. Yang ketiga, menjenguk teman sekolah yang sedang sakit. Dan yang keempat, memberikan sumbangan saat ada yang terkena musibah. Kalian mengerti? Ya, baik, kita lanjut. Nah, penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Bunyi sila Pancasila yang ketiga itu apa? Ya, Persatuan Indonesia. Nah, kalian tentunya tahu bahwa bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, budaya, dan agama. Sikap bersatu tanpa memandang perbedaan merupakan perwujudan dari nilai persatuan. Nah, contoh sila ketiga yang kita lakukan di sekolah antara lain, yang pertama, hidup rukun dengan teman di sekolah, tidak bertengkar dengan teman. Ya, tidak boleh bertengkar ya kalau di sekolah. Tidak boleh baku marah, tidak boleh saling mengejek. Ya. Nah, yang kedua, saling membantu dan ikut kerja bakti di sekolah. Nah, kalau yang ketiga, menghormati semua anggota sekolah tanpa memandang suku dan budaya. Yang keempat, mencintai makanan khas atau tradisional Indonesia daripada makanan luar negeri. Nah, penerapan sila keempat, Pancasila di sekolah. Nah, salah satunya dengan musyawarah. Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. Musyawarah dilakukan untuk memperoleh keputusan bersama tanpa adanya perselisihan. Contoh sila keempat yang kita lakukan di sekolah yaitu mengikuti kegiatan musyawarah di sekolah dengan tertib. Yang kedua, berani mengajukan usul saat bermusyawarah dan menghargai jika teman yang menyampaikan usul. Paham? Nah, yang terakhir itu penerapan sila kelima Pancasila di sekolah. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan. Contoh penerapan sila kelima di sekolah. Apa-apa saja? Ada yang tahu? Ya, baik. Yang pertama, menyisihkan uang saku untuk ditabung. Nah,
Yang kedua, bersikap adil kepada teman. Ketiga, menolong teman yang membutuhkan pertolongan. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, mengerti? Nah, anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada yang belum paham atau ada yang belum mengerti, bisa ditanya sekarang. Masih ada waktu, bisa ditanya sekarang. Ya baik, kalau sudah mengerti, sudah paham, materi kita cukup sampai di sini ya. Selamat pagi anak-anak.